Ya, shalom saudara. Ya, pada pagi hari ini kita akan beribadah kita, hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini Dia telah kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dia telah menjaga kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima
Allah yang disembah, Allah yang dipuji Tuhan. Kami kagum kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum akan kedahsyatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Nanti ada pembukaan, saya panggilkan Bapak Daud Hasibuan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat dan pertolongan di sepanjang minggu ini Tuhan, khususnya hari ini kami datang berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat dan kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, supaya kami Tuhan bisa berapi-api Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap orang yang hadir pada saat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan berkat dan pertolongan dari-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan. Biarlah kalau mereka pada hari ini Tuhan dalam keadaan malas, bila Tuhan mengetuk pintu hati mereka Tuhan, biar di minggu yang akan datang bisa berkumpul dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai penghabisan Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga Tuhan orang-orang yang melayani pada hari ini Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa, bisa menyampaikan firman itu dengan baik dan bisa diterima oleh kami Tuhan, dan bisa Tuhan melaksanakannya dengan baik di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membuka ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya saudara tersini, shalom saudara. Sekali lagi kurang semangat, shalom. Ya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Kita lagi pujian kita, Tuhanku Maha Besar.
pagi hari ini kita sudah banyak menyembah Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persembahan kita. Nanti udah persembahan, saya panggilkan Bapak Raja Manado. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan. Kami sudah banyak memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan, yang Kau sudah memberkati kami Tuhan lewat pekerjaan, kesehatan kami dan anak-anak kami Tuhan, dalam pendidikan Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, sembuhkanlah kami semua Tuhan, segala penyakit dari tubuh kami Tuhan. Tanggalkanlah Tuhan semua penyakit dari tubuh kami Tuhan. Tuhan, di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami Tuhan. Sebelum kami memberi persembahan kami Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, sucikanlah setiap persembahan kami Tuhan, sehingga kami lewat persembahan ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan lewat pekerjaan, usaha kami Tuhan, dan pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, mau memberitakan firman-Mu Tuhan, lewatlah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami mendapat hikmat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sampai dengan persembahan kita, kepujian kita, Kau Tuhan yang benar.
Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih dan anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Bersama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Supaya dalam pemberitaan firman-Mu, mujizat Allah dinyatakan. Kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang memiliki berbagai pergumulan beban hidup. Kami diberikan kelegaan oleh kuasa firman Tuhan. Dan segala sakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman, berkati ibadah kami ya Tuhan. Biar kuasa-Mu tercurah bagi kami sekalian. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita terambil dalam kitab Yosua. Sorry Bapak Ibu Saudara, bukan Yosua. Ulangan maksudnya. Ulangan pasal 5. Kita baca ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Satu ayat saja. Kitab Ulangan pasal 5 ayat ke-10. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan ini dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari judul perikop ini, maka di sana dituliskan ke-10 firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ke-10 hukum firman Tuhan ini, maka saya percaya kita semua sudah tahu. Amin. Kita sudah mengerti dan kita sudah paham apa isi, tujuan, dan makna dari 10 hukum firman Tuhan ini. Di mana Bapak Ibu Saudara, dari ke-10 hukum firman Tuhan ini, maka itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan antara manusia sesama manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu rupa mengatur seluruh kehidupan kita ini sebagai umat kepunyaannya. Supaya ketika kita semakin mengerti akan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita tentunya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya sudah tahu dan sudah memahami hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini untuk kita mempermuliakan Tuhan. Terlebih di dalam kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang mau di sini dikasihi oleh Tuhan? Maka rahasia aja
Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, senang atau tidak senang, Bapak Ibu Saudara harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Amin. Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah mempersiapkan hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadar kasih kita hendaknya jangan berkurang Bapak Ibu Saudara. Terlebih di hari-hari yang kita hidupi hari ini. Jangan sampai kasih kita, cinta kita kepada Tuhan kendor. Karena ada orang yang mengasihi Tuhan hanya ketika ia sedang butuh saja. Ini realita Bapak Ibu Saudara. Ketika kau susah, ketika kau menderita, ketika engkau tidak memiliki apa-apa, maka engkau adalah sepertinya orang yang paling mengasihi Tuhan di dunia ini. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, maka kita berkata, Tuhan aku mengasihimu. Ketika dalam terjepit, terhimpit oleh masalah, seringkali gampang kita untuk berkata, aku mengasihi Tuhan. Dan ada juga orang Kristen yang mengasihi Tuhan hanya sekedar di bibir saja. Tidak dari dalam hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan kasih seperti itu, maka gampang sekali kita berubah dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Karena dia tahu Tuhan sungguh mengasihi hidupnya. Sehingga dengan kasihnya kepada Tuhan, wujud dari bukti ketaatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh simpulkan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang membuktikan hidupnya, dirinya, kasihnya dalam ketaatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau belum bisa Bapak Ibu Saudara mentaati dan melakukan perintah-perintah Tuhan, berarti kasih kita, kasih Bapak Ibu kepada Tuhan masih dipertanyakan. Karena sudah lebih awal tadi dikatakan bahwa kasih kita itu semua karena ada syaratnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dikasihi Tuhan. Itu pasti Bapak Ibu Saudara.
Dan itu wajib. Firman Tuhan. Kalau kita melihat pengorbanan Tuhan kita 2000 tahun yang lalu, saudara, sungguh luar biasa. Semua apa yang ada padanya, bahkan dirinya diberikan kepada kita. Amin, saudara. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya buat kita, buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah angkat dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Tidak berdosa. Tetapi segala dosa kita ditanggungnya di atas Golgota. Dia mati. Dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan, saudara. Dan dalam kasih yang besar itu, maka kita bisa hidup. Kita ada sebagaimana ada hari ini. Bukan karena gagah dan kuat kata firman Tuhan. Tetapi karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang dianugerahkan, diberikan Tuhan bagi saya dan saudara. Dalam kasihnya yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita melihat bagaimana. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Amin Bapak Ibu. Atau sekarang ini lagi engkau sedang ada di dalam kasih yang setengah-setengah kepada Tuhan. Ya, sehingga ya gampang banget, gampang sekali kita ini melupakan Tuhan, saudara. Ya. Bahkan dalam kepentingan pribadi kita pun seringkali gampang sekali kita melupakan Tuhan, saudara. Ya. Melupakan Tuhan itu adalah ketika kita menjauh dari Tuhan. Menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki hari ini agar semua umatnya, orang percaya menjadi penurut perintah Tuhan secara penuh. Tidak setengah-setengah, saudara. Sehingga kita tidak menyimpang sedikit pun dari aturan hukum firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menuruti perintahnya dan melakukannya, maka Tuhan menyediakan upah berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita, maka percayalah Tuhan sediakan upah. Tuhan sediakan berkat bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Kasih kita harus semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Tuhan bukanlah pribadi yang pilih kasih. Tetapi Tuhanlah yang mengasihi semua manusia. Ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia. Dan itu hanya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan membuktikan ketaatannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kasih dan perhatian khusus
dan istimewa bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan memberikan perhatian khusus dan istimewa bagi orang-orang yang membuktikan ketaatannya untuk melakukan kehendaknya dalam kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara harus diwujudkan dalam perbuatan, tindakan kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Harus Bapak Ibu. Tidak boleh sekedar hanya di bibir. Tetapi harus ada wujud nyata. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan menyediakan waktu kita sebanyak mungkin. Sebaik mungkin. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam kasih-Nya maka kita mendapatkan perhatian yang khusus dan istimewa. Mau diperhatikan oleh Tuhan, Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Maka Tuhan pun kita akan mengasihi kita. Saudaraku dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daniel dalam Alkitab, luar biasa. Apa Daniel tidak mengalami masalah, cobaan yang hebat? Yes. Tetapi kenapa Daniel dibela Tuhan dan dikasihi Tuhan? Rahasianya, Daniel membuktikan cinta kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan dia tidak ikut menyembah Allah lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dikatakan bahwa sekalipun hidup di tengah suatu bangsa yang menyembah berhala, tidak membuat Daniel terbawa arus dan ikut-ikutan. Daniel memiliki pendirian yang teguh kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan dan tak mau berkompromi tentang apapun juga. Sehingga resikonya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan tetap beserta dengan dia. Sehingga singa yang ada di dalam gua itu tidak mengapa-ngapa ke Daniel, saudara. Kenapa? Karena Daniel orang yang taat, setia. Dia tidak takut walaupun nyawa ancamannya. Tetapi kasih kepada Tuhan tidak berubah. Saudaraku dikasihi Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketetapan hati Daniel itu luar biasa. Bukan tidak ada godaan, besar godaannya. Bukan tidak ada tantangannya, luar biasa tantangannya. Tetapi kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Karena dia tahu bahwa kasih Tuhan begitu hebat dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kasihmu kepada Tuhan hari-hari ini pudar dan semakin jauh? Bapak Ibu Saudara, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita belajar bagaimana Daniel mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Maka dalam firman Tuhan berkata, karena itu Tuhan mengasihi Daniel sedemikian rupa dan mengangkat hidup Daniel menjadi menjabat kedudukan yang tinggi dalam dua pemerintahan, yaitu kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia pada waktu itu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita konsisten dan berketetapan dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Amin saudara. Mungkin kita berkata, oh mana mungkin dalam situasi yang sulit begini. Dalam situasi yang tidak baik begini. Tuhan tidak pernah melihat waktu, kondisi, dan situasi Bapak Ibu Saudara. Yang menentukan berkat Tuhan atas kita adalah kasih kita kepada Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Adakah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari-hari ini? Adakah kita semakin bercengkrama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan engkaulah segalanya bagiku, bagi keluargaku. Dalam situasi hari-hari ini, aku percaya Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaranya dikasihi oleh Tuhan. Kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Dan itu akan menyebabkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan kita yang hadir hari ini rela untuk memberikan segala-galanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau ingin dikasihi Tuhan, mari kita kasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau ingin dikasihi Tuhan, mari kita kasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Mari kita turuti perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak lagi hanya sekedar kata-kata. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi apa yang ada pada kita tidak mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Isi dompet kita tidak mau mengasihi Tuhan. Sehingga kadang-kadang pemberian kita kepada Tuhan asal-asalan saudara. Mestinya kita mampu untuk melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Tetapi karena kasih kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang lain pun akan terpengaruh. Tidak sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan akan menentukan juga perlakuan Tuhan dan penanganan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi semuanya ditentukan oleh kita dan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan memberikan kita dorongan yang kuat untuk memiliki semangat yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan pun akan memperhatikan kita dan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan
bahan bakar hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Rencana hidup kami terisi dengan baik. Dan kami percaya Engkau selalu menuntun hidup kami melalui firman-Mu. Sehingga firman-Mu itulah yang menjadi tolak ukur kekuatan hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh karena berkat-Mu yang begitu berlimpah-limpah yang telah Kau anugerahkan kepada kami semua hari ini, sehingga kami sangat bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu itu kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan disembuhkan. Engkau membalut luka hati kami yang terluka, bahkan Engkau juga membentengi setiap kami dalam firman-Mu itu ya Tuhan, sehingga banyak sekali hari-hari ini roh-roh yang tak bertanggung jawab seperti roh corona maupun roh apapun yang selalu mengganggu pola pikir hidup kami. Tapi kami sangat bersyukur Engkau selalu membentengi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita dan meteraikan firman-Mu dalam tiap hati kami yang mau menerima Tuhan. Terima kasih, dan juga berkati hamba-Mu yaitu Bapak Gembala dalam menyampaikan firman-Mu, dan biarlah terus bergema firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga Engkau berkati keluarganya sehingga semua boleh baik keadaannya, dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar pengumuman, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil menjalankan persembahan, kita naikkan pujian kita, Yesus Tuhan Ku ajaib. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati pada saat ini. Biar kiranya suara Tuhan itu terus
tertanam dalam roh hati kita. Tuhan memberkati seluruh hamba-Nya yang melayani, baik tim musik, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, terlebih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengumuman kita adalah ibadah kita sore nanti, ibadah kedua jam 3. Mari kita himbau seluruh keluarga atau tetangga atau siapapun saudara kita untuk boleh mengikuti ibadah jam 3 sore nanti. Hari Minggu ibadah kita berjalan seperti biasa, yaitu pagi ibadah pertama jam 10 dan ibadah kedua jam 3 sore. Hari Sabtu juga ibadah PRB kembali dilakukan dua kali Sabtu, ya. Ibadah ini dengan live stream, tapi untuk Sabtu depan sudah kembali aktif lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu saja pengumuman kita. Saya jemput kita semua berdiri di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Kita nyanyikan, katakan Yesus terbesar, katakan Dia cinta Tuhan. Siang ini Tuhan, kami mengakui kuasa-Mu yang ajaib besar, tanda bukti cinta kasih-Mu kepada kami manusia, yang Engkau telah tebus, Engkau telah angkat dari segala lumpur dosa, sehingga hari ini kami boleh menaikkan pujian menjadi doa kami yang mengatakan Yesus besar, Yesus dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Tidak ada satu di kolong langit pun menandingi keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan kasih karya Tuhan bagi kami. Kami tak percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami katakan Yesus terbesar. Tuhan, berkat-Mu yang telah kami terima lewat sabda-Mu membuat kami kembali teguh, percaya, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Biarlah apa yang sudah kami terima saat ini menjadi pegangan dalam perjalanan kerohanian kami mengiring Yesus. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang sudah hadir saat ini. Mereka yang sakit pulang dengan sembuh dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami yang mengalami segala persoalan, kami juga pulang dengan tembus sore karena Tuhan menolong kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi negeri kami Indonesia
yang sedang dilanda oleh pandemi COVID ini Tuhan. Dan khususnya Jakarta yang masih tak diperpanjang PSBB. Tuhan, kami serahkan semua keadaan ini ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan tahu apa yang sedang dialami. Dan semuanya ada maksud rencana Tuhan. Agar setiap ciptaan-Mu, kami ini kembali mengasihi dan menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkatilah kiranya Bapa pemerintah kami dalam mengambil setiap langkah-langkah menanggulangi penyebaran COVID ini Bapa, agar dapat memutuskan mata rantai COVID ini dari masyarakat yang terkena khususnya. Berkati juga para medis Tuhan yang menangani bahkan menyembuhkan setiap pasien. Semua boleh bekerja karena Tuhan juga yang menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah ekonomi bangsa kami boleh mengalami kelimpahan dari Tuhan, sehingga masyarakat tidak berada di dalam kesulitan, tidak ada yang mengalami kelaparan, tidak ada yang mengalami segala hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap bersukacita lewat ibadah kami pada saat ini. Kami doakan ibadah sore nanti, kiranya Tuhan menambahkan dengan sukacita, menambahkan dengan kasih, serta jemaat-Mu datang dengan sukacita dari Tuhan, dalam bersyukur beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau kirimkan malaikat dari surga untuk menjaga mengkawali seluruh hidup kami, baik kami yang berada di rumah, di tempat kami bekerja, bahkan kami yang melayani di setiap saat. Terpujilah nama-Mu. Kami akan meninggalkan ruangan ini, berpisah satu dengan lain. Kiranya Roh-Mu menyertai dan memberkati kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, serta kasih dari Yesus Kristus yang telah mati menjadi korban grafirat di kayu salib, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menunggu keluar masuk mulai sekarang sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita di awan yang permai. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Selamat beribadah dan selamat pulang. Tuhan memberkati. Salam sehat.